Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya barang-barang yang tidak digunakan lagi atau kita bilangnya sampah itu dibuang ke tempat penampungan sampah. Tetapi dengan berlalunya waktu, sampah bisa kita manfaatkan kembali. Artinya bisa di-reusable, kemudian di-recycle. Ya. Seperti yang kehadiran tamu kita pagi hari ini, yaitu dengan Bapak Herman Saputra dengan inovasinya STMKG, Sofa Creation Minimalis dan Gokil gitu ya, kreativitas dan gokil. Pak Herman berasal dari SMA Negeri Sumsel yang merupakan guru inovatif kita pada kesempatan kali ini. Penasaran kan apa itu Sofa Creation? Langsung saja kita sapa Pak Herman. Selamat datang Pak Herman di acara kami One Day One Innovation. Selamat datang Ibu, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa baik ya. Siswanya masih daring atau sudah online? Offline? Kebetulan saat ini siswa kita sudah offline Bu. Sudah ya, offline. Karena kita boarding school, jadi anak-anak sudah didatangkan bertahap di sekolah dan saat ini kita sudah mulai offline. Tetapi tetap dengan terbatas, protokol kesehatan ya. Baik. Betul. Nah, menarik sekali inovasinya Sofa Creation ya. Kalau saya tidak salah, Creation itu artinya kan trash dan fashion. Ya, apa latar belakangnya mengambil inovasi Sofa Creation dan apa sih yang menginspirasi Bapak sehingga terpikir untuk membuat Sofa Creation? Baik sahabat inovasi, berbicara tentang STMKG atau produk yang sudah kita buat ya beberapa waktu yang lalu, sebetulnya ada hal yang menarik yang melatar belakangi mengapa kita membuat produk ini gitu kan. Pertama, kita sangat terinspirasi sekali dengan kondisi sampah yang ada di lingkungan kita sekitar pada saat ini, terutama limbah plastik dan khususnya untuk limbah plastik botol gitu kan. Nah, kalau berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup itu sekitar 200 ton per tahun kita memproduksi sampah gitu ya Bu ya. Nah, itu yang kemudian membuat kita sementara pabrik-pabrik daur ulang sampah itu saat ini hanya sedikit sekali. Jadi kan kalau kita berbicara tentang sampah plastik, jadi kita itu masih sangat tergantung sekali dengan pabrik-pabrik pengolah limbah sampah ini sendiri dengan jumlah pabrik yang sangat terbatas dan itu sangat tidak memungkinkan sekali untuk menyelesaikan kondisi sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi kita punya ide bahwa bagaimana kalau seandainya kita buat sesuatu yang menarik, kemudian bisa menjadikan sampah plastik ini gitu kan, menjadi lebih bermanfaat gitu. Betul. Kan, lebih bermanfaat, kemudian bisa menciptakan sebuah produk yang baik gitu kan dan tetap elegan gitu. Artinya dengan fenomena banyaknya sampah gitu ya, terinspirasi kita memanfaatkan sampah plastik ini yang khususnya botol gitu Pak ya. Iya, betul. Botol untuk dijadikan sofa. Nah, bagaimana prosesnya sehingga terciptalah sofa ini? Iya. Untuk sofa sendiri ini kita ciptakan, kita langsung saja ke prosesnya gitu ya. Pertama kita kumpulkan dulu limbah botol plastiknya. Kita biasanya menggunakan botol plastik yang berukuran 1,5 liter gitu ya. 1,5 liter kan jadi yang agak besar minuman gitu. Ya gitu ya? Iya. Gitu, baik. Yang sampah air mineral biasanya kan. Gitu. Nah kemudian itu kita gabungkan jadi satu gitu kan, sesuai dengan beberapa diameter kan. Kemudian kita bungkus pakai solatif. Pakai kita gabungkan gitu ya. Dia kelihatan bulat jadinya, bulat melingkar begitu kan. Nah setelah itu kemudian baru kita bungkus pakai busa, kemudian atasnya juga kita kasih busa, jadi dia
kelihatan bulat kemudian dan agak lembut gitu kan kalau didudukin dan iya, iya. nyaman gitu. Jadi dia berupa sofa bulat gitu ya, Sofa bola, sofa sesuai bulat. dengan apa namanya bentuknya si botol mineral tadi, Iya air mineral. betul. Baik. Nah dalam hal pembuatan tentunya kan banyak apa namanya pihak-pihak ini yang yang berkontribusi gitu ya, Betul, artinya betul. tidak sendirian gitu Pak. Siapa saja yang mengkontribusi atau Bapak juga bekerja sama dengan para pemulung gitu? Iya, tentu saja Bu ya dalam proses pembuatan ini kita berkontribusi dengan beberapa orang gitu kan ya. Pertama ya tentu dengan pemulung-pemulung sendiri gitu kan ya. Karena biasanya kan kalau pemulung itu jual sampah atau plastik botol itu biasanya kan sekitar 5 sampai dengan 7.000 gitu kan. Tapi karena kita permintaannya khusus yang 1,5 liter itu kita bisa ambil dari pemulung per kilogram itu sekitar 10.000 gitu kan. Jadi bisa menambah apa ya insentif gitu lah Iya, istilahnya untuk betul, para betul. pemulung. Kemudian kita juga bekerja sama juga dengan ibu-ibu rumah tangga yang ada di sekitar sekolah kita karena kita punya program community service di sekolah kita Ibu. Jadi melalui kegiatan ini nah kita ajak ibu-ibu rumah tangga, kemudian kita ajarkan oh begini cara membuatnya gitu kan. Kemudian nanti kita minta beliau-beliau yang membuat itu gitu kan. Jadi kita Sistemnya mengajarkan apa namanya keahlian ini kepada Iya, ibu-ibu kepada ibu rumah tangga di di sekitar lingkungan sekitar. sekolah kita. Baik. Nah, dalam hal apa namanya pembuatan itu ya, istilahnya pembuatan atau apa ya prosesnya, berapa lama sih sehingga dari proses mengumpulkan, kemudian mendesain sampai terbentuk atau jadilah si sofa ini? Ya, kalau kita sih biasanya based on order ya biasanya Bu ya. Kalau memang dibutuhkan ordernya cepat, kita bisa melakukan atau membuat produk itu dengan waktu yang cepat. Tapi biasanya kita menggunakan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 hari gitu. Untuk satu sofa. Untuk satu sofa gitu. Gitu ya. Tetapi adakah kendala ketika kan kita harus tergantung dengan sampah botol Iya, air mineralnya betul. gitu ya. Apakah ada kendala ketika berbicara mengenai bahan bakunya? Kalau untuk bahan baku sebetulnya banyak Bu, gitu kan banyak. Sebetulnya tidak ada kendala sih kalau untuk dari bahan baku. Nah yang mungkin kendala kalau selama ini kan untuk memproduksi barang ini sebagai apa namanya ya, yang akan membuat barang ini kan siswa-siswa kita gitu kan. Kadang-kadang waktu-waktu siswa ini yang agak kurang banyak Karena agak kurang siswa banyak juga waktu harus gitu. belajar gitu ya. Sehingga mereka juga harus belajar. Baik. Nah dalam hal pemasaran gitu ya, di manakah ini dipasarkan? Apakah maksudnya sudah ada di toko-toko atau masih online atau memang made by order? Untuk saat ini kita masih online gitu ya. Kita masih menggunakan platform seperti Shopee gitu kan, Tokopedia, kemudian Instagram yang pastinya gitu kan dan media sosial anak-anak. Oh, sudah ada di di online seperti Shopee dan Ya, Tokopedia kita sudah ya? punya toko sih Dengan sebetulnya. nama Sofa Treasure gitu ya? Atau apa? Kemarin belum karena produk kita kan belum launching gitu kan ya. Kita masih dalam tahap pengembangan. Jadi kita masih punya koperasi siswa gitu kan ya. Jadi pengembangannya dari situ. Jadi namanya apa tuh? Kalau saya mau mencari nih kan, saya kan misalnya pengen tahu nih Sofa Treasure atau pengen beli nih ya, mencari di mesin pencarinya itu apa? Kata Bisa, kuncinya? Kopsi SMA Negeri Sumatera Selatan itu Oh, ada. jadi dia langsung Iya. mengacu ke SMA Negeri Sumatera Selatan. Baik. Nah, ketika menjalankan atau membuat ini, adakah kendala yang berarti di luar dari bahan baku gitu, Pak? Sejauh ini sih belum ada ya, belum ada Bu ya. Mungkin ya untuk pemasaran karena pemasaran kita belum begitu luas gitu kan. Mungkin karena pemasaran belum begitu luas jadi jangkauan kita terhadap pasar itu sedikit terkendala gitu. Gitu ya. Nah, Tapi kita berharap ke depannya ini bisa segera kita atasi gitu kan. Karena mungkin sekarang ini masih pandemi jadi orang belum betul, masif Bu. ya menjual. Ketika nanti pandemi berlalu ya kita harapkan Mungkin kita bisa kan jual langsung lebih luas lagi. on the spot ya, tidak harus Betul. melalui Tidak online harus melalui begitu ya. online. Nah, ketika berbicara mengenai inovasinya gitu ya, tentunya kan ini sofanya bulat. Tentunya kalau sofanya begitu saja orang akan betul. bosan gitu. Apa sih ciri khas atau nilai jual sehingga sofa ini berbeda dengan yang lainnya? Iya. Sebetulnya untuk sofa Treasure minimalis itu sendiri sudah banyak di pasarannya Bu ya. Tapi dengan model-model yang berbeda gitu kan ya.
Nah, kita mengusung tema di sini kan untuk memulihkan lingkungan gitu dari sampah. Jadi semua sofa kita itu terbuat dari limbah plastik. Kalau biasanya sofa-sofa di luar itu dia menggunakan bahan-bahan Oscar begini untuk lapisan Betul, atas. Memang betul, kelihatan betul. lebih elegan gitu kan, ya Betul. lebih keren gitu Iya. kan, lebih industrial banget Iya, gitu kan. iya. Tapi kita mengusung tema untuk lingkungan tadi, jadi semuanya itu akan kita buat dari limbah sampah. Jadi termasuk bagian lapisan covernya atas, gitu ya. iya, untuk bagian atas ini kita buat dari motif majalah-majalah bekas, kemudian bekas deterjen itu Iya, kita iya. anyam. Jadi kita buat motif gitu. Jadi semuanya dari bahan kerasnya, Iya, istilahnya dari bahan bahan, kerasnya sampai ke softnya gitu, iya, sampai ke covernya itu kita merupakan gunakan bahan. limbah Wow, plastik semua. amazing ya. Artinya tidak hanya bahan kerasnya, tetapi sampai ke covernya itu menggunakan limbah sampah plastik, sahabat inovasi. Jadi benar-benar zero waste ya kalau orang Iya, bilang ya. Semuanya benar-benar dimanfaatkan. Baik, eh, dalam hal pelaksanaan gitu ya. Kesan apa sih yang didapat ketika melaksanakan atau berbaur dengan orang-orang, berbaur dengan komunitas membuat kursi ini? Pertama ya kesannya kita sangat senang Bu dengan membuat inovasi-inovasi ini. Pertama masyarakat sangat terbantu sekali dengan adanya inovasi ini, terutama para pemulung gitu kan, itu meningkatkan insentif mereka. Kemudian ibu-ibu rumah tangga gitu kan, yang tadi notabene mereka tidak punya pekerjaan, kemudian ya hanya mengurus. Tapi dengan adanya inovasi ini mereka punya keterampilan tersendiri gitu kan, sehingga mereka bisa membuat suatu produk yang sangat bisa menghasilkan nilai ekonomi gitu. Baik. Kemudian untuk lingkungan sendiri ya kita bisa sedikitlah sumbang sih untuk lingkungan kita, mengatasi limbah plastik yang ada di sekitar lingkungan kita. Gitu. Harga jualnya berapa sih Pak? Kisaran 70.000 lah gitu, 50 sampai dengan 70.000. 50.000 itu yang Tergantung paling kecil diameter ya? kan. Oh, tergantung kalau besar diameter kecil. paling kecil? Sekitar 50.000-an. Itu dengan berapa Sekitar 10 air mineral botol itu ya, 10 botol kira-kira untuk duduk anak-anak sekitar 10 tahun gitu kan, untuk mereka gitu ya? belajar. Oh gitu. Nah kalau misalnya untuk dewasa itu? Untuk dewasa itu sekitar 15 sampai dengan 20 ya. Yang besar itu ya? Ya, Yang 70.000? harganya 70.000-an gitu. Oh jadi harganya pun ekonomis Ekonomis ya? sekali gitu. 50 sampai 70.000. Sangat bersaing kan. Jadi Anda bisa memesan ke SMA Negeri Sumatera Selatan. Baik, terakhir ini Pak, pesan-pesannya kepada sahabat inovasi, kepada inovator, kepada siswa-siswanya. Iya. Baik. Terima kasih, mungkin pesan-pesan untuk para generasi muda nih ya, tidak hanya siswa-siswi dari SMA Negeri Sumatera Selatan, tapi seluruh generasi muda yang ada di Indonesia saat ini. Teruslah berinovasi gitu, bahwa inovasi kita itu tiada terbatas. Kenapa? Karena bangsa ini memerlukan generasi-generasi muda yang sangat inovatif. Kemudian kami juga berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Gubernur gitu kan, dan unsur dinas pendidikan lainnya, tetap terus mendukung gitu inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para peserta didik kita, kemudian masyarakat Sumatera Selatan sendiri, supaya nantinya Provinsi Sumatera Selatan ini bisa lebih dikenal dan lebih maju lagi. Kemudian kami juga selaku guru berterima kasih kepada Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan yang selama ini sangat mendukung kegiatan-kegiatan inovatif yang dilakukan di lingkungan SMA Negeri Sumatera Selatan. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Herman Saputra dari SMA Negeri Sumatera Selatan dengan inovasinya Sofa Tration. Walaupun dari trash, tetapi merupakan fashion bagi orang yang sangat mencintai atau sangat mendukung program reusable dan recycle. Mudah-mudahan harapan kita ke depannya sofa ini akan lebih banyak lagi digunakan sehingga mampu bersaing di pasar nasional dan go internasional. Amin. Untuk informasi lebih lengkap mengenai acara kami podcast One Day One Innovation, dapat langsung subscribe, watch and like di podcast kami One Day One Innovation. Kami tunggu saran dan kritikannya. Jangan lupa kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap solusi harus konkret,
hasilnya. Salam inovasi. Salam.